macam-macamnya orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maaf, dengarkan maaf. Terutama yang suka demo ini. Nah, suka Allahu Akbar, ini dengarkan. Wahai orang manusia, janji Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi ta'ala. Agama, demokrasi, rakyat. Walah, rakyat apa? Pengaruhnya Imam Ghazali, bukan hanya pada Indonesia, bukan hanya kepada Indonesia. Pemikiran Islam, apa pengaruhnya? Imam Ghazali berhasil mentaufikkan, mengharmoniskan antara syariat dan tasawuf. Sebelum Ghazali, fuqaha dan sufiyah sering bertengkar. Kata fuqaha, contohnya sholat lah. Sholat itu harus kiblatnya lurus, pakaiannya bersih, baunya harum, fatihahnya fasih, harus mujawad, ikhfa idharnya harus benar lah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, harus begitu, harus lurus. Kata sufi, alah, kalau hatinya enggak khusyuk percuma sholat kamu itu. Sholat yang penting khusyuk, walaupun kopiannya malang enggak apa-apa, pakainya kaos singlet enggak apa-apa, sarungnya cap gaji dulu 3 bulan belum dicuci, nggak apa-apa. Yang penting hatinya tawajuh, al-khusyuk wal hudur. Kata sufi, sering bertengkar. Akhirnya sering fuqaha meremehkan sufi, sufi meremehkan fuqaha. Apa ilmu kamu tuh? Saling-saling kamu kulit saja. Kata fuqaha, kamu ini sesat, dolal. Jauh sekali dalam memahami agama ini. Kata fuqaha kepada sufi. Maka Al-Hallaj adalah korban daripada fanatisme zahir. Al-Hallaj divonis mati oleh Ibnu Dawud Al-Zahiri tahun 309. Dibakar, kepalanya dipancung, dibakar, debunya dibuang ke sungai Dajlah. Apa? Tigris ya. Nah, itu tahun 309 ketika Khalifah Al-Muqtadir Billah. Nah, itu korban. Begitu pula Ghulam Al-Khalil. Bahkan Dzunun Al-Misri pernah dipanggil oleh Khalifah Mutawakkil dan dipenjara beberapa hari, akhirnya dilepas. Itu sufi dan fuqaha, terutama muhaditsin, sering bertengkar. Datang Imam Ghazali, apa kata beliau? Dua-duanya sholat harus bersih, fatihahnya, wudunya sempurna, pakaiannya benar, kiblatnya lurus, hatinya pun harus khusyuk. Itu Imam Ghazali itu. Dua-duanya harus. Berangkat dari mana? Berangkat dari Allah memanggil Nabi Musa. Datang Nabi Musa menghadap Allah, apa kata Allah? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan 2 sepatumu. Kamu berada di jurang yang suci, lembah yang suci. Kata ahli tafsir, ya sepatu ini. Kata sufi, ya Allah, repot-repot jauh-jauh Nabi Musa datang menghadap Allah, hanya perintah melepas sepatu. Orang remeh-temeh banget perintahnya. Enggak mungkin perintahnya remeh begitu. Jadi apa? Kata sufi, Nabi Musa menghadap Allah diperintah melepas 2 hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Itu na'laik. Kata ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'laika maknanya hawa nafsu dari mana itu? Kalau na'laika mana? Sandal, bakyak, terumpah, selop, sepatu, ceplek, apa lagi? Itu bisa. Sepatu, sandal, terumpah, selop, gemparan, teklek,
Boleh. Tapi kalau na'alaika maknanya hawa nafsu, jauh banget. Imam Ghazali berkata, dua-duanya. Nabi Musa datang menghadap Allah, sepatunya dilepas, hawa nafsunya pun dilepas. Dua-duanya. Seperti kita ketika sholat ke masjid, sepatu dilepas, hawa nafsu dilepas. Sholat kita khusyuk. Selesai sholat, sendal dipakai lagi, hawa nafsu pun kembali lagi. Itu Imam Ghazali dalam rangka menggabungkan antara syariat dan hakikat. Beliau mengatakan hakikat adalah fondasi, syariat adalah atap, al-haqiqah al-asas, wa syariah as-saqaf, wal jidar, tembok keliling ini al-akhlaqul karimah. Ada fondasi, tidak ada atap, bukan rumah. Ada atap tanpa fondasi, ya ambruk. Ada fondasi, sudah ada atap, belum ada tembok keliling, ya belum rumah. Maka hakikat, akhlakul karimah, baru bicara syariat. Itu berarti Imam Ghazali. Terserah mau setuju apa enggak, terserah Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Wahabi enggak setuju, Wahabi. Wahabi enggak setuju, syariat dulu. Masya Allah. Sweeping, solu. Wong sholat itu diperintah. Sholat itu orang khusyuk. Wong sholat itu diperintah. Toko harus tutup, solu. Dipaksa sholat, dipaksa. Sholatnya enggak akan khusyuk. Sholatnya dipaksa. Minta wudhu apa enggak itu, yang penting toko tutup lari sholat. Tuh. Tapi kalau Imam Ghazali mengatakan, yang penting al-hudur wal khusyuk. Dan yang menarik lagi, Imam Ghazali berani mengkritik batiniyah. Dan itu atas perintahnya Khalifah Al-Mustadhiri. Beliau menulis kitab Fadaihul Batiniyah. Kejahatan orang-orang kelompok kebatinan. Nah, itu Al-Afwan Sidi min Iran. Al-Batiniyah tasdur min ajanib, min ajnabiyah. Laisa min Quran wal hadith. Duruz. Alafu. Duruz. Wal bahaiyah. Wal qadyaniyah. Allati la ya'tarif biwujud syariah. Alawiyah. Alladzina la yusallun illa marratain fi sana. Al-Aidul Fitri wa Idul Adha faqat. Kelompok batinnya Al-Alawiyah, Nusairiyah, Duruz, Bahroh. Bahroh itu ada di Bali ada. Syiah Bahroh di Bali ada. Itu tidak tidak meyakini sholat wajib. Maka sholatnya setahun cuma 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu batinnya di Timur Tengah. Kalau batin di Indonesia banyak banget. Sabto Darmo, Gotoloco, Darmo Gandul, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Wiwitan. Barangkali ada 215 ada. 215. Yang oleh Mahkamah Konstitusi akan dimasukkan dalam KTP. Nanti agama banyak sekali nanti. Parlin, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, dan seterusnya. Ada batinnya di Indonesia, zim batinnya di Syarq al-Awsat. Dan kebatin itu ada yang masih dekat dengan Islam, ada yang jauh dengan syariat, ada yang menghina malah. Sarengat itu apa? Nek saren jengat. Kalau tidur bangun, itu namanya sarengat. Mekah itu mekaka. Mekah itu artinya perempuan yang Mekah itu mekaka. Ini kebatin sangat jauh dari agama. Ada yang agak dekat ada. Walhasil batiniyah la ya'tarifuna biwujub syariah. Hada ma qala Imam Ghazali fil kitab Fadaihul Batiniyah atau Al-Mustadhiri. Karena kitab itu dihadiahkan kepada Khalifah Abbasiyah Al-Abbasi Al-Mustadhiri. Kemudian, dikit lagi. Keberanian Imam Ghazali. Luar biasa keberanian. Ketika dalam kitab Ihya ada pasal namanya Asnaful Maghrurin. Asnaful Maghrurin apa artinya? Macam-macamnya orang terpedaya, yang tertipu. Beliau berangkat dari ayat Quran, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur.
maaf dengarkan nih, dengarkan maaf. Terutama yang suka demo ini. Yang suka Allahu Akbar, dengarkan. Wahai orang manusia, janji Allah pasti benar. Kamu jangan tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu uang, harta, jabatan, pangkat, perempuan. Itu gampang. Itu gampang, itu mudah itu. Mudah. Yang sulit ini. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi ta'ala. Agama, demokrasi, rakyat. Walah, rakyat apa? Isinya hawa nafsu, ambisi. Dan atas namanya Allahu Akbar. Dibayar, aku ngerti aku. Sing bayar sapa aku ngerti. Bayangkan Pak, bayangkan nih. Coba yang tenang kita pikir. Yang tenang Pak, jangan emosi. Istiqlal untuk tidur ngeces. Sholat Jumatnya di Monas, bener nggak itu? Ayo, pikir yang tenang, jangan emosi. Tidurnya di Istiqlal, jadi masjid untuk ngeces, ngerti nggak ngeces? Ngiler. Tapi sholat Jumatnya di Monas, silahkan. Pikir yang tenang. Saya bukan bela Ahok nggak. Alhamdulillah Ahok sudah di penjara, saya senang. Tapi saya tidak setuju sholat di Monas. Saya tidak setuju Jumatan di Monas. Niatnya pun bukan sholat, dibayar itu. Saya tahu persis yang berangkat dari Cirebon dan Indramayu. Yang bayar sopo ya kuruh. Jadi saya bisa mengatakan sholat Jumat di Monas bukan niat sholat. Niatnya bukan sholat. Ngapain tidurnya di Istiqlal? Coba pikir yang tenang. Nginepnya di Istiqlal atau di masjid-masjid yang lain. Banyak. Masjid-masjid juga untuk tidur. Datang ke hari Kamis, malamnya tidur di masjid, ada Istiqlal, Jumatannya di Monas. Pikir Pak, pikir yang tenang pikirannya. Jangan emosi. Dan itu katanya membela Islam. Ya. Katanya membela Islam. Hawa nafsu itu. Maka Imam Ghazali membagi orang yang terpedaya dengan hawa nafsunya. Ada berapa itu? Ada banyak. Nomor satu yang paling banyak adalah ulama. Aktsarul maghrurin al ulama. Kalau sudah jadi mufti, waduh disanjung-sanjung. Duduk harus di depan, gak mau di belakang. Harus dihormati. Tangan harus dicium. Waduh, kalau disinggung sedikit marah. Nanti kualat kamu, jangan kritik saya. Ini maghrur bi anfusihim. Maghrurina bi anfusihim. Nomor 2, ada 11 macam ulama maghrur itu. Ahli lughah, ahli seminar, ahli ilmu kalam, ahli fikih, ahli kalau habis ceramah ditepuki tangan, waduh luar biasa terkenal. Maghrur binafsih, orang terpedaya, tertipu dengan hawa nafsunya, terkenal melalui medsos ceramahnya. Kalau sudah ceramah tepuk tangan, amplopnya juga besar itu. Amplopnya sahih. Amplop ada 3 macam. Kalau tebal sahih, kalau tipis dhaif. Kalau tipis tapi yang lungke becawe doayu, sahih liweri. Lele ta'ala berjuang apa itu? Berjuang apa itu? Istighosah, doa bersama, nangis, alah. Kalau betul-betul berdoa, tatajafa junubuhum al-madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Benar-benar mendoakan bangsa ini, malam-malam bangun. Tatajafa junubuhum, bangun mendoakan bangsa Indonesia dengan nangis, khaufan wa tama'an. Kalau hanya doa bersama di Monas, itu duit semua itu. Duit semua itu. Wallahi, uang semua itu. Demi Allah. Ini saya hanya sekedar mengelaborasi Ghazali nih. Saya enggak. Kalau mau betul-betul Anda mendoakan bangsa Indonesia, bangun malam. Tatajafa junubuhum al-madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin jazaa'in ma kanu ya'malun afaman kana fasiqa. Orang bangun malam berdoa itu tandanya orang mukmin. Tapi orang yang berdoanya di alun-alun itu fasiqan. Afaman kana fasiqa la yastawun, sama sekali. Oleh karena itu kalau Imam Ghazali mengatakan aktsarul maghrurin bi anfusihim al ulama. Fuqaha apalagi ahli fiqh, ahli halah, ahli
Tanya apa saja silahkan, nanti halal semua nanti. Kawin itu bisa halal semua, bisa 11 macam. Tanpa wali ada saksi, bisa. Tanpa saksi ada wali, bisa. Tanpa wali, tanpa saksi juga bisa. Fikih kan cuma untuk halah. Ada lagi al-umara, pejabat. Itu 6 macam. Ada 9 macam. Ada lagi al-aghniya al-maghrurun bi amwalihim. Itu 6 macam. Orang yang tertipu dengan kekayaannya. Itu 6 macam. Orang tertipu dengan jabatan 9 macam. Yang tertipu dengan ilmunya 11 macam. Astagfirullahaladzim. Termasuk saya barangkali. Kalau nggak dihormati, kalau nggak disebut namanya tersinggung. Ya, kalau acara itu disebut yang terhormat Ketua Umum PBNU, kalau nggak disini tersinggung itu. Apalagi kalau nggak diamplopin tersinggung, udah. Maghrur itu Imam Ghazali. Nah, kemudian Imam Ghazali jadi rektor 2 tahun. Lama-lama beliau menangis. Hidup saya ini apa ini? Apa hidup saya ini? Bangun tidur, sholat subuh, sarapan atau wirid sebentar, sholat wirid, sholat sarapan, berangkat ke universitas, duduk di kursi meja, surat-surat tanda tangan, ngajar, selesai pulang, tidur, istirahat, bangun subuh. Apa ini? Coba bayangkan Pak, bayangkan. Ayo sampai renungkan. Hidup kita ini loh, hidup kita rutin sekali. Adakah setiap hari kita semakin bertambah imannya? Semakin meningkat iman kita dengan hidup rutin yang kita lakukan? Bangun tidur, sholat subuh, wirid sebentar, sarapan, berangkat kantor. Di kantor ya kerjaan-kerjaan, pulang, maghrib pulang, makan malam, tidur, sholat isya, tidur. Banyak barangkali tahajud juga. Tiap hari rutin saja. Adakah, ayo kita tanya masing-masing. Adakah rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu menambah iman kita? Tanya silakan masing-masing, tanya sendiri-sendiri. Adakah menambah iman kita? Imam Ghazali. Hidup saya ini ala syafa jurufin har. Saya ini hampir saja masuk jurang neraka. Kalau rutinitas saya begini, tidak bertambah imannya, tidak sama sekali bertambah khasyah wal khauf minallah, tidak bertambah, tidak semakin khauf. Hanya rutin saja. Akhirnya Imam Ghazali mengajar tidak bisa. Ngajar tuh nggak keluar, suaranya nggak keluar. Harap ngomong apa sih? Mau ngajar apa ini ya? Ngajar fikih cuma ilmu helah. Ngajar filsafat rancu. Ilmu kalam, cuma ilmu perdebatan. Apa ini? Nggak keluar suaranya. Akhirnya jabatan rektor ditinggalkan. Beliau mengembara sampai ke Mesir, terus sampai ke Suriah, di Damaskus, mengunci diri di menara Masjid Al-Amawi Damaskus 4 bulan. Menurut beliau setelah 4 bulan itu fakana makana wala tas'al 'anil khabari. Terjadi kepada saya apa yang telah terjadi dan jangan tahu apa ceritanya. Apa yang telah kau dapatkan 4 bulan itu. Enggak bisa digambarkan. Jadi kata Imam Ghazali, ada ilmu, ada sesuatu yang wujud nyata, tidak bisa ditulis, tidak bisa diucapkan, tidak bisa digambarkan. Kecuali bitajribah, dilaksanakan sendiri. Malah nyuwun sewu, mohon maaf. Dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali, mohon maaf, mencontohkan seperti orang jima. Orang ML. Ya, apa? Making love. Jima. Ayo tulis. Nikmatnya orang jima. Ayo tulis. Nggak bisa. Atau ceritakan, ayo nikmatnya lu ya, paling saya dari malam jima enak sekali ya, gitu aja bulan. Ceritakan, seperti apa enaknya? Nggak bisa. Tapi apa? Dirasakan, tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis, tapi dilakoni seorang usah diomongkan, dilakoni. Nah itu. Jadi ada ilmu kenikmatan yang luar biasa yang falatas al-anil khobari. Kamu jangan tanya ceritanya gimana kamu. Anda ketika 4 bulan di menara Masjid Amawi dapat apa? Latas fakana makan memma bagaimana? Fakana makana. Nah, falatas al-khobari lah. Apa yang terjadi di hidup saya jangan tahu, jangan tanya lagi.
Imam Ghazali pulang dari Amawi, dari Damaskus, malah dikritik oleh muridnya Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, seorang muridnya dan qadhi Maliki, faqih Maliki. Jumpai Imam Ghazali yang sedang mengembara, bawa tongkat, pakaiannya sederhana. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda tidak pulang saja memimpin lagi madrasah nizamiyah atau universitas nizamiyah? Dikritik oleh muridnya. Muridnya ahli fikih soalnya, kurang dalam lah. Ibnu Arabi. Kemudian Imam Ghazali pulang, mencoba mengajar lagi, malah nggak bisa sama sekali. Mencoba ngajar lagi di universitas, di depan mahasiswanya. Mulutnya tidak bisa ngomong. Apa yang saya omongkan? Yang saya ajarkan ini apa ini? Ilmu ma'rifah, ilmu kasyaf, raf'ul hijab, nggak bisa diceritakan. Ilmu hakikah, ilmu batin, ilmu kasyaf, ma'rifah, kasyful hijab, nggak bisa diceritakan. Akhirnya Imam Ghazali pulang ke desanya, kemudian menyendiri dan berdalam. Tidak lama kemudian raji'un aidun ila rafiqil a'la ilallah. Beliau akan wafat, sholat subuh, kemudian kafannya ditaruh di dadanya, kemudian wafat. Jadi beliau sudah tahu akan wafat. Bahkan beliau mengatakan, seandainya saya umur panjang, saya akan mendalami ilmu hadis. Tapi beliau tidak umur panjang, maka Imam Ghazali bidu'ati fil hadis muzjah. Beliau tidak ahli hadis. Seandainya umurnya panjang dan beliau mendalami ilmu hadis, akan muncul Bukhari kedua, insyaallah. Bukhari second Bukhari. Sayang umurnya cuma 55 tahun. Sedikit tentang kasyaf. 5 menit lagi. Sedikit tentang kasyaf. Di dalam hati setiap manusia ada namanya dzauq, intuisi, melalui basirah. Bal insanu ala nafsihi basirah. Walau alqama. Yang basirah ini gunanya untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, membedakan mana baik mana buruk. Wa wadainahu najdain fattabayyan rusyd minal ghayy. Basirah. Bukan basar. Hadza basar. Wa fil qalb basirah. The eye of heart. Nah, basirah ini selalu menerima khawatir. Dengarkan sebentar, lagi 5 menit lagi. Ide, lintasan itu datang ke basirah. Ide, khawatir bahasa Arabnya. Khawatir ada 4. Kalau menurut Maslow itu psikolog Yahudi, manusia ini binatang. Kalau ada uang pasti ingin ngambil. Kalau orang perempuan cantik ya pasti ingin pegang. Lah kok dia nggak melakukan? Faktor luar, agama, etika, adat, norma, hukum. Jadi manusia ini sebenarnya binatang buas. Kalau ada uang yang ingin ngambil, kalau ada perempuan cantik yang ingin pegang. Lah kok tidak? Ada faktor luar yang menekan. Maka orang yang taat agama, jiwanya tidak waras. Orang taat agama, jiwanya terganggu terus. Ditekan oleh agama. Jadi kalau jiwanya normal apa? Ya harus bebas melakukan apa saja. Itu jiwanya normal nanti, sehat. Melakukan apa saja. Nah, kata Ghazali tidak begitu. Khawatir ada 4. Khawatir robbaniyah, aide, lintasan, minallah, minar Rabb. Itu kalau kita semua dapat, kita semua. Sering kita juga dapat khawatir kebenaran. Maka Haji mengatakan, istafti qalbak, al-birru matma'inna qalbuk, wal ithma haka fi nafsik, wa taraddad bis sadr. Tanya pada dirimu sendiri, kebenaran ada dalam dirimu. Lah khawatir kalau dari Allah ini, lah kita asah, kita kelola, kita pelihara, akan menjadi ilham. Ilham kita kelola, kita pelihara, kita pertajam, akan kasyful hijab. Awas jangan salah. Pemahaman kasyful hijab itu kitanya yang dibuka, bukan Allah. Ini salah kalau orang mengatakan Allah itu mahjub. Salah. Masa Allah mahjub? Mahjub dengan apa? Berarti Allah itu dihalangi oleh sesuatu yang menghalangi, menutupi. Berarti tutupnya lebih besar daripada Allah dong. Kalau Allah mahjub berarti tutupnya, hijabnya lebih besar daripada Allah. Enggak. Yang mahjub nahnu mahjubun. Kita yang tertutup, bukan Allah. Allah itu dekat banget, dekat sekali dengan kita. Kitanya bukan Allah yang tertutup, bukan. Kalau mengatakan Allah tertutup, nanti tutupnya lebih besar daripada Allah. Sebesar apa itu nanti? Gak bisa. Yang kita yang tutup. Nah, khawatir kalau kita pelihara jadi ilham.
ilham kita pelihara, kashful hijab, puncaknya adalah ma'rifatullah, ma'rifatul haqiqah. Orang kalau sudah begini, ibadahnya, amal solehnya, bukan ta'abbud, bukan taqarrub, tapi tahakkuk, tolabul haqiqah. Salatnya di tolabil haqiqah, laisa ta'abbudiyan wala taqarruban. Ta'abbud itu ibadah supaya dapat pahala. Taqarrub mendekatkan diri pada Allah supaya dikasihi Tuhan. Kalau puncaknya tahakkuk lihusul haqiqah. Ini kalau sudah khawatir rubaniyah kita pelihara. Yang kedua, khawatir malakutiyah dari malaikat. Itu ide dari malaikat kalau kita pelihara akan menjadi ilmu laduni, ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Allah contoh yang paling gampang, gak usah contoh sufi lah. Seorang seniman, al-fannan, al-ikhtarifuna, al-ghina, al-ughniyah. Ada seniman ngarang lagu. Coba bayangkan. Oh hebat ya orang itu. Oh bisa menciptakan lagu. Ada pelukis. Oh bisa melukis gambar yang sangat indah. Ada penyair. Dari mana itu? Dari sekolah. Dari bangku kuliah. Bukan. Seniman datang seninya itu dari ilmu laduni boleh atau dari khawatir malakutiyah. Ini contoh seniman aja deh, nggak usah ya ulama juga bisa, contoh ulama juga bisa. Contoh ulama ya ada orang ilmu laduni yang sangat cerdas, Gus Dur masih sakit. Saya di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi. Gus Dur lagi masih agak sakit, masih dalam penyembuhan lah, pemulihan. Tiba-tiba duduk apa mengatakan, aku mengkodadi presiden, saya nanti jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur konslet ini, nggak waras Gus Dur ini, masih Pak Harto itu. Tapi apa yang beliau katakan benar. Ini banyak sekali. Suatu ketika saya jalan-jalan pagi, ini sudah nggak jadi presiden, mantan presiden. Jogging pagi mampir ke rumah saya, minta minum air putih dan roti tawar. Saya tidur. Ada AC-nya dingin. Tiba-tiba bangun mengatakan, mengko sampean nek umur 56 jadi ketua umum PBNU. Mengko sampean kalau sudah usianya 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul. Saya ketua umum PBNU di Makassar, usia saya 56 tahun. Itu Gus Dur itu. Oh banyak, kalau Gus Dur saya ceritanya banyak sekali dengan Gus Dur. Jalan-jalan habis sholat Isya, habis sholat di Masjid Nabawi. Jalan, cari orang khawas, cari ulama yang hebat lah. Ada ulama lagi ngajar, kitabnya setumpuk, muridnya banyak, jenggotnya panjang. Misalnya, niki Gus, bukan. Ada lagi ulama lagi ngajar lagi, bukan. Itu lagi sebelah sana, bukan. Ada orang Mesir, ya sorbannya kecil-kecil saja, lagi wirid, lagi berdoa. Ini katanya, berhenti di situ. Nggak ada muridnya, sedang sendirian. Nggak ada yang menganggap ulama itu. Terus saya mengenalkan, padahal beliau juga bisa bahasa Arab, tapi yang disuruh saya. Syekh, assalamualaikum. Saya ada Rais Akbar Jam'iyah fi Indonesia, Jamiatul Ulama, ismuhu Abdul Wahid. Ada apa katanya? Apa yang dia mau? Yatlub minka doa, minta doa. Doa apa? Ya doa selamat lah. Doa sopoa. Doa. Ya, doa mendoakan, sudah selesai. Orang ini lari sambil sajadahnya ditarik. Sambil mengatakan begini, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Ya Allah, dosa apa aku ini, kata orang ini. Kok jenengan buka rahasia aku pada orang ini. Waktu itu wali lagi nyamar kok. Seperti intel lagi nyamar, terus ketahuan. Dan itu kan punya salah intel itu berarti. Kurang rapi berarti. Ini wali lagi nyamar. Wali maktum. An uyunin nas. Tiba-tiba Gus Dur tahu. Jadi la ya'riful wali illal wali. Tidak akan tahu wali kecuali wali, yaitu Gus Dur, dan ngejak saya. Jadi saya bau wali. Itu khawatir malakutiyah. Yang ketiga khawatir nafsaniyah. Hawajis nafsaniyah. Hawa nafsu. Syahwat maupun ghadab.